Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Afransa Putra. Kali ini saya akan membahas konsep dasar sistem komputer, mulai dari komponen utama komputer dan cara kerjanya sampai ke sistem busnya itu sendiri. Secara garis besar, sistem komputer memiliki 3 komponen inti yang selalu bekerja sama. Yang pertama ada CPU atau otak dari komputer itu sendiri, kedua main memory atau RAM, yang ketiga I/O atau input output device-nya. CPU atau Central Processing Unit adalah pusat pemrosesan dari komputer. Semua logika aritmatika, perhitungan, dan pengambilan keputusan dilakukan di sini. CPU memiliki 3 komponen utama, yaitu ALU sebagai tempat perhitungan, control unit sebagai tempat menyimpan alur instruksi, dan ketiga yaitu register, yaitu tempat penyimpanan data sementara yang sangat cepat di dalam CPU. Yang kedua ada main memory atau RAM. RAM adalah tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang aktif diproses. Sifatnya volatile, yang artinya data atau isinya dapat hilang jika komputer dimatikan. Dan yang ketiga ada I/O atau input output. Input device adalah mekanisme mengirimkan data ke komputer seperti saat kita menggunakan mouse ataupun keyboard. Sementara output device itu sendiri adalah menerima hasil dari komputer, yaitu monitor dan speaker. Nah, setelah itu ada pun juga cara kerja dari CPU itu sendiri. CPU bekerja menggunakan siklus yang terus berulang-ulang yang disebut siklus instruksi. Siklus instruksi itu sendiri ada 3, yaitu fetch, decode, dan execute. Di tahap pertama yaitu ada fetch, yaitu CPU mengambil instruksi dari main memory menggunakan program counter atau PC, sebuah register khusus yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Dan ke tahap kedua yaitu ada decode atau terjemahan, yaitu control unit di dalam CPU memecah dan menerjemahkan instruksi tersebut untuk menentukan operasi mana yang harus dilakukan, data mana yang dibutuhkan, dan kemana hasilnya akan dikirim. Dan tahap ketiga yaitu execute atau jalankan. CPU menjalankan instruksi, bisa berupa operasi aritmatika di ALU, membaca atau menulis data ke memori, atau mengontrol sebuah alur program. Lalu selanjutnya ada hubungan antara CPU dengan cache, main memory atau RAM, dan I/O atau input output device. Yang pertama ada hubungan antara cache dengan CPU. Cache adalah memori berkecepatan sangat tinggi yang berada di dalam CPU atau sangat dekat di CPU. Hubungan dengan CPU ialah cache bertindak sebagai perantara berkecepatan tinggi antara CPU dan main memory. Yang kedua ada hubungan antara CPU dengan main memory atau RAM. RAM adalah tempat penyimpanan utama yang menyediakan data dan instruksi bagi CPU itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada hubungan antara CPU dengan input output device. Input output device itu sendiri adalah perangkat untuk memasukkan dan menampilkan suatu data. Hubungannya dengan CPU itu sendiri ialah CPU mengendalikan atau berkomunikasi dengan perangkat I/O untuk menerima inputan data dan menghasilkan outputnya. Dan yang terakhir yaitu ada sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen komputer agar bisa saling bertukar data dan sinyal. Sistem bus itu sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Yang pertama, data bus, yaitu membawa data aktual yang sedang ditransfer antar komponen, bersifat bidireksional, bisa 2 arah, lebarnya 8, 16, 32, sampai 64 bit. Menentukan seberapa banyak data yang bisa dikirim sekaligus. Semakin lebar, semakin banyak data per transfernya. Yang kedua yaitu address bus, membawa informasi alamat, memberitahu komponen mana yang ingin diakses, dan di lokasi memori mana data disimpan. Bersifat unidireksional, hanya dari CPU ke memori atau input-output. Lebar address bus menentukan kapasitas memori yang bisa dialamatkan. Contohnya, address bus 32 bit bisa mengalamatkan
hingga 4 GB memori. Yang ketiga yaitu control bus, membawa sinyal kontrol dan koordinasi. Contoh sinyal read atau write, apakah operasi baca atau tulis, interrupt atau sinyal dari input output device ke CPU, clock atau sinkronisasi timing, bus request atau grant mengatur siapa yang boleh pakai bus. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang materi interrupt driven I/O. Interrupt driven input output adalah teknik di mana CPU tidak perlu menunggu input output device selesai bekerja. CPU cukup memberi perintah ke device lalu lanjut mengerjakan tugas lainnya. Ketika device sudah selesai, dia mengirim sinyal khusus yang disebut interrupt ke CPU. CPU baru berhenti sebentar menangani hasilnya lalu kembali ke tugasnya seperti semula. Ini jauh lebih efisien. Dengan interrupt, CPU hanya terganggu saat benar-benar dibutuhkan. CPU memiliki 6 tahap. Yang pertama yaitu CPU mengirim perintah ke input output device. CPU menjalankan instruksi I/O, misalnya baca data dari keyboard. CPU menulis perintah dari register kontrol input output device melalui bus lalu langsung melanjutkan tugas lain tanpa menunggu. Yang kedua, CPU kembali mengerjakan program utama. Ini keunggulan utama interrupt driven input output. Setelah perintah dikirim, CPU tidak idle menunggu. Dia langsung kembali ke program counter dan mengerjakan instruksi berikutnya. CPU dan I/O bekerja secara paralel. Dan yang ketiga, input output device selesai dan mengirim sinyal interrupt. Ketika device selesai memproses, misalnya keyboard, sudah menyiapkan karakter, interrupt controller atau PIC mengirim sinyal IRQ atau interrupt request ke CPU melalui jalur interrupt khusus disebut control bus. Yang keempat yaitu CPU menyimpan konteks program yang sedang berjalan. Sebelum menangani interrupt, CPU menyimpan snapshot kondisinya saat ini, nilai semua register dan program counter ke dalam stack memori. Ini disebut context save agar program yang tadi berjalan bisa dilanjutkan persis dari titik yang sama nanti. Yang kelima yaitu CPU menjalankan interrupt service routine atau ISR. CPU melompat ke alamat ISR, sebuah fungsi khusus di dalam sistem operasi yang menangani interrupt tertentu. ISR membaca data dari input output device, misalnya kode karakter keyboard, memprosesnya dan menyimpannya ke buffer memori. Dan yang keenam yaitu CPU memulihkan konteks dan lanjutkan ke program utama. ISR selesai, CPU melanjutkan instruksi IRET atau interrupt return. Program counter dan semua register dibolehkan dari stack. Program utama dilanjutkan dari titik yang sama sebelum interrupt terjadi, seolah tidak pernah terganggu. Nah, dan selanjutnya yaitu perbandingan antara interrupt driven I/O dengan direct memory access atau DMA. Interrupt driven I/O memiliki metode interrupt driven I/O memungkinkan CPU menangani transfer data sendiri satu persatu. Metode ini juga cocok untuk data kecil dan perangkat lambat seperti keyboard maupun mouse. Sementara metode DMA itu sendiri, metode ini bertujuan untuk meminimalkan intervensi CPU. CPU hanya melakukan konfigurasi awal, selanjutnya komunikasi dengan I/O dilakukan langsung oleh DMA. DMA cocok untuk data besar, high speed transfer seperti SSD, NVMe, GPU, dan network card. Itu semua penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.